Balik lagi bareng gue di segmen ABCDE, apapun bisa cuan kalau diekspor. Nah, kali ini produk yang gue mau bahas adalah kopi. Sebenarnya ini gue beli ya, karena biji kopi gue hilang di rumah. Terus gue tanya mbak, nggak ada, jadi gue akhirnya beli lagi di e-commerce. Nah, tulisannya biji kopi tapi dapatnya powder, tapi ya sudah lah ya. Tapi esensi dari konten ini adalah bagaimana kalian bisa mengetahui konsep dari ekspor kopi itu sendiri, negara mana, terus udah gitu gimana caranya. Jadi gue akan bahas, tapi gue penasaran sama isinya karena gue juga belum buka. Ini gue mau buka buat kalian juga. Gue sih bukan peminum kopi yang gimana banget, bisa, tapi yang nggak gimana banget. Kalau ini kopinya Robusta sepertinya, ya. Seruangan bau kopi langsung. Nah, kalau ditanya apakah yang diekspor itu kopi bubuk seperti ini, tergantung. Benar-benar tergantung si pembeli itu mintanya seperti apa. Tapi yang paling banyak dari Indonesia diekspor, kalau gue boleh menyarankan dan teman-teman eksportir kopi lainnya pasti menyarankan adalah green bean. Jadi kenapa green bean dan bukan roasted? Karena itu butuh specialty pengetahuan yang benar-benar jago di situ. Roasterinya juga harus ngerti caranya, proses roastingnya juga harus ada cara spesialnya, dan itu nggak semua orang bisa. Bahkan kalau bisa pun pasti taste-nya berbeda dengan lidah si pembeli. Jadi otomatis kita nggak mau terlalu bermain di sana karena udah bicara rasa, udah bicara soal preference, itu kan udah susah ketemunya. Makanya ya green bean kasih aja ke mereka. Ya bener, jadi kasih aja, kita ekspor green bean aja, nggak usah yang roasted. Nah, sekarang kita mau ngebahas cara ekspor kopi. Sebenarnya kita yang perlu dipahami teman-teman semua, yang pertama itu adalah cari tahu kebutuhan ekspornya dan tipenya. Misalnya contoh nih, tipe di belakang ini nih, mungkin ya kalian bisa lihat nih di belakang ini ada tipe-tipe Robusta, Arabica, Liberica, Excelsa, Wine, Luwak, banyak. Nah, ini adalah contoh daerah-daerah yang paling banyak ekspor kopi. Ini ada Aceh, Mandailing, Sidekalang, waduh banyak deh. Jadi kalian mau ekspor kopi juga macam-macam gitu loh. Tapi intinya adalah yang kayak gue bilang, kalian cari tahu dulu kebutuhan pasar dan tipenya, karena mereka pasti punya tipe khusus yang mereka cari. Nah, kedua, kalian harus cari tahu kualitas yang diminta oleh negara pembeli. Nah, kualitas ini nggak selalu bicara yang terbaik. Nah, terbaik itu yang kayak gimana? Bahkan ada juga pembeli-pembeli yang minta grade-nya grade biasa, yang pecah-pecah juga ada aja selama harganya masuk. Karena kan kita nggak pernah tahu berbisnis di negara mereka atau gaya mereka berbisnis itu ternyata hit yang market bawah, tengah, atau kan kita nggak tahu. Jadi ya intinya adalah cari kualitas yang diminta sama si pembeli. Nah, yang ketiga, kita harus bisa sesuai sama kondisi lapangan. Nah, kalau kita bicara kondisi lapangan kan kita bicara proses. Jadi kayak dokumennya, sistem pengiriman, sistem pengepakan, gudang, itu sebenarnya harus kita perhatikan juga supaya teman-teman tahu bahwa kalau main kopi gini tuh butuh gudang. Karena kalau misalnya kalian tidak punya gudang, nggak apa-apa, kalian bisa kerjasama dengan yang punya gudang atau sewa gudang. Karena kalau kita bicara ekspor kopi tontonan kan nggak mungkin naruhnya di rumah. Ya kalau rumahnya gede sih 1000 meter ya boleh, tapi kalau misalnya rumahnya kecil kan nanti kalian nggak bisa lewat kalau isinya semuanya tuh karung kopi. Nah, makanya mau nggak mau kita butuh yang namanya gudang. Nah, kita bahas dulu nih, sekarang peluang kopi itu ekspor kemana? Kan biasa tuh ada ya list-list negara pembeli tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau khususnya kopi, sebenarnya gue nggak bisa bicara kayak gitu. Selama penikmat kopi itu masih ada di seluruh dunia, selama yang minum kopi masih ada di seluruh dunia, artinya seluruh dunia itu bisa jadi negara tujuan ekspornya Indonesia. Nah, kita bahas nih contoh kayak kondisi tahun 2022. Di saat Brazil, salah satu supplier kopi terbesar dunia ini gagal panen. Gara-gara mereka tuh punya musim dingin dan pasokan Brazil ini turun sekitar 20%. Otomatis dunia ini kehilangan supply yang 20%-nya itu. Plus juga Vietnam, karena Vietnam ini kan salah satu supplier kopi yang besar juga. Ini udah mulai stop ekspornya, mereka fokus di lokal. Jadi otomatis pasar internasional ini mulai kosong. Nah, ini harus bisa diisi sama kopi-kopi dari Indonesia. Jadi tadi gue bilang,
satu dunia ini juga bisa jadi marketnya kita sebenarnya, asal kita punya pengetahuan gimana caranya memasarkan, mencari pembeli, menjual, berbisnis. Nah itu udah gue jelasin lengkap di bisaekspor.com, aplikasi Bisa Ekspor yang kalian pelajarin A sampai Z-nya tuh di situ. Sekarang kita juga mau bahas soal syarat ekspor. Sebenarnya syarat ekspor ini ya tadi gue bilang, kalian punya gudang yang kalian bisa nampung barang. Kedua, kalian itu harus ada yang namanya proses fumigasi. Kalau yang udah gini ya, udah bubuk gini maka nggak bisa difumigasi. Keracunan orang nanti yang makan atau minum kopinya. Tapi yang difumigasi itu biasanya waktu itu biji, waktu masih zaman bin. Dan itu butuh waktu sekitar 3-5 hari ya mungkin. Jadi itu akan disemprot buat hama dan kutunya dimatikan. Jadi lewat proses fumigasi ini tuh kalian bisa carilah banyak jasa-jasa di Google yang bisa bantuin kalian soal itu. Nah setelah itu baru dimasukin ke kontainer terus dikirim ke pelabuhan. Jadi bukan proses yang rumit kalau kopi ini, sederhana sekali. Cuman memang proses dari bijinya, dari cherry-nya sampai jadi biji sampai pengolahan, yaitu gue yakin setiap orang punya pengetahuannya masing-masing lah di setiap daerah. Tapi kalau kita bicara udah jadi bean-nya mau diekspor itu gampang. Jadi buat teman-teman yang punya kopi dan kalian berpikir mau ekspor, ini sebenarnya salah satu kesempatan buat kalian bisa coba pasar luar negeri yang lebih besar dibanding lokal. Kita bicara soal start nih, start buat ekspor, nyoba ekspor kopi. Sebenarnya kalian bisa mulai tuh 1 bulan 1-2 kontainer dulu lah. Ya meskipun itu udah fantastis nilainya dan keuntungan kalian udah pasti 3 digit sebenarnya. Tapi buat gua ini masih basic. Kenapa? Karena ketika kalian udah bisa jalan dan kalian udah dapat kopi atau supply atau bayar kopi yang dari luar negeri suka dan dia minta kontrak, itu ada member kita tuh dapat kontrak 5-10 kontainer setiap bulan. Nah, ini masalahnya bukan sama pembayaran si pembeli, kadang-kadang bukan di situ. Yang sering terjadi di Indonesia masalahnya adalah dari sisi supply. Jadi kejar-kejaran produk, kualitas, speknya, nah itu yang sulit. Kenapa? Karena di Indonesia ini masih belum ada, bilangnya apa ya, standarisasi di satu wilayah yang mengharuskan produknya tuh harusnya seperti ini, cara panennya gini, pupuknya gini, bibitnya gini tuh belum ada. Makanya pemerintah saat ini lagi masih berfokus di sisi hulu supaya semuanya itu bisa rapi dan alhasil produk kualitasnya juga bisa seragam. Kenapa gue bicara soal dari sisi hulu ya, kita bicara dari sisi petani? Karena sekarang ya kalau kita bicara beli cherry lah ya. Jadi sekarang kita misalnya beli cherry Arabica ya. 1 kilo itu kita beli ke petani berapa? 9.000. Modalnya si petani paling 5.000. Ini gue udah ngobrol sama teman-teman di komunitas petani kopi ya. Cherry misalnya berapa? 5.000. Untungnya petani 4.000 kan. Nah, kalau kita bisa efisiensi yang tadi kita bilang dari si pembibitan, pupuk, terus gitu ada SOP yang jelas, ada mesin-mesin yang bisa ngebantuin petani bisa proses lebih baik, ini otomatis harga 5.000 bisa turun ke 2.500. Terus kita beli ke petani berapa? 7.000. Jadi otomatis keuntungan petani 5.500. Jadi lebih besar dibanding yang 4.000. Cuman keuntungan buat sisi pengusaha adalah harganya pasti jauh lebih murah. Jadi harga jual kita di luar negeri juga bisa bersaing sama negara-negara lain. Nah ini yang sebenarnya mesti difokusin sama pemerintah dan juga swasta mungkin untuk kita bisa main di sisi hulunya. Sekarang kita mau bahas kalau misalnya jual kopi, misalnya bean gitu ya, Robusta itu berapa sih? Gue ngambil nih ya dari member Bisa Ekspor yang udah selalu ngirim kopi, kan banyak nih member Bisa Ekspor yang ngirim kopi. Gue kasih tips dan clue-nya aja. Gue nggak bilang mereka beli di harga berapa, gue nggak mau karena itu ngebuka data mereka sebenarnya. Tapi yang gue mau kasih tahu adalah harga pembeli rata-rata dari luar negeri itu mereka sekitar 145.000 sampai 170.000 per kilo. Nah ini harganya kan ada range. Ini tuh tergantung dari proses kopi itu sendiri. Jadi kan ada proses honey, full wash, semi wash. Nah itu beda-beda harganya. Buat teman-teman yang masih belum paham proses honey itu apa, proses metode honey adalah sebenarnya buah kopi yang dikupas dan lendirnya itu dibiarin nempel di sekitar bijinya si kopi. Dan setelah itu lendir yang tersisa kemudian dikeringkan, dijemur di bawah matahari sampai dia fermentasi supaya waktu diproses tuh rasanya jadi kayak ada madu-madunya gitu loh. Nah itu kita sebut proses honey. Nah ada juga yang namanya proses full wash. Jadi proses full wash ini sebenarnya adalah biji kopi yang proses pembersihan itu banyak banget dengan pencuciannya. Jadi pencuciannya ini banyak dan semuanya selalu berhubungan dengan air. Jadi waktu buah kopi itu dipetik,
terus buah kopi itu dimasukin ke dalam bak yang isinya tuh air. Nah, untuk misahin kopi-kopi tersebut, buah kopi tersebut, sebenarnya akan terlihat mana yang tenggelam, mana yang mengambang. Nah, yang matang itu akan tenggelam, dan yang belum matang, dia akan ngapung di atas. Nah, itu yang akan dipisahkan, dan itu yang diproses sama si petani, yang proses matang inilah ya. Nah, setelah udah dipisahkan, ini kan biji kopinya rata-rata masih nempel-nempel kayak gitu kan. Jadi antara satu sama lain itu masih nempel. Dan ini yang perlu dilakukan metode pembersihan, fermentasi dengan pencuciannya juga menggunakan media air. Supaya buahnya itu menjadi lunak dan mudah terpisah dari biji kopi secara sempurna. Itu yang sebenarnya kita bicara soal full wash ya. Jadi benar-benar semua metodenya menggunakan air. Nah, ada juga yang proses namanya semi wash. Jadi yang proses semi wash sebenarnya kalau kita bicara yang ketiga nih, proses semi wash ini tuh dia sebenarnya mirip-mirip sama si full wash, cuman bedanya prosesnya lebih pendek. Kalau full wash itu semua pembersihannya menggunakan metode pencucian menggunakan air, tapi kalau si semi wash ini pencucian buah kopinya tidak terlalu banyak seperti full wash. Nah, si semi wash ini memang sebenarnya kalau kita lihat dari hasil bijinya itu mirip-mirip lah dengan si full wash, cuman yang buat berbeda itu biasanya adalah rasa. Nah, semi wash ini kebanyakan orang-orang itu beli untuk diproses menjadi kopi espresso. Jadi kalau teman-teman yang suka espresso, kemungkinan itu biji kopinya adalah biji kopi semi wash. Jadi tadi gue sebut adalah harga 145.000 sampai 170.000 FOB. Nah, apa itu FOB? Itu nanti kan gue jelasin di Bisa Ekspor, tapi per kilo kurang lebih segitu. Kalau kalian ngerasa kalian punya barang di bawah harga itu, ya berarti potensi yang sangat baik untuk kalian ekspor ke luar negeri, karena keuntungannya jujur lumayan besar kalau misalnya teman-teman yang ekspor kopi. Tapi ya balik lagi ke teman-teman, semua kan punya preference masing-masing, mau ekspor kopi kah, kelapa kah, apel, mangga, ikan, udang, itu balik ke kalian masing-masing. Dilihat dari potensi produk yang ada di sekitar kalian. Kalau sekitar kalian adanya udang, ya udang aja. Toh udang juga bisa membuat kalian sukses banget dan kaya banget kok dari jualan udang itu sendiri. Jadi ya balik lagi, ini tergantung, tapi yang hari ini di konten ini gue mau jelasin adalah proses si kopi itu sendiri. Bagaimana kopi itu diekspor, prosesnya seperti apa, dan harganya. Kurang lebih seperti itu mungkin di video kali ini. Semoga teman-teman suka dengan konten ABCDE yang sudah lama tidak diproduksi. Tapi hari ini kita akan mulai ngebahas lagi karena teman-teman baik yang minta dan request. Paling selanjutnya habis itu kita pikir lagi produk-produk apa sih yang sebenarnya paling banyak diekspor dan punya potensi peluang untungnya bisa sampai miliaran rupiah. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. See you on the next video. Bye-bye.